Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Iin Ainas. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah insiden yang baru-baru ini menimpa keluarga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Putra pertama pria yang akrab disapa Kang Emil itu, yakni Emeril Han Mumtaz atau Eril, dilaporkan hilang pada saat berenang di Sungai Are di kota Bern, Swiss. Peristiwa tersebut telah dikonfirmasi oleh LP Nazmuzaman yang merupakan adik Kang Emil yang juga paman dari Eril. LP mengatakan menghilangnya Eril ini terjadi pada Kamis 26 Mei 2022 sekitar pukul 10 siang waktu Swiss dengan kondisi cuaca saat itu yang cukup cerah. Lahir pada 25 Juni 1999 di New York, Eril diketahui sedang berada di Swiss bersama adiknya dan ibunya dengan tujuan survei kampus untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang S2. Sementara itu, di saat kejadian, Ridwan Kamil atau Kang Emil sedang berada di Inggris dalam rangka melakukan kegiatan dinas bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan adanya insiden ini, Kang Emil pun langsung terbang ke Swiss. LP Nazmuzaman menjelaskan bahwa siang itu Eril berenang di sungai bersama rombongan yang terdiri dari adik dan ibunya. Selain itu, dia juga membawa serta temannya. Dalam konferensi pers secara daring pada Sabtu 28 Mei 2022, sebelum terjun ke sungai, LP menjelaskan bahwa sebelum berenang, Eril bersama rombongan terlebih dahulu sudah melakukan survei lokasi. Eril sudah memastikan titik paling aman untuk berenang. Dia mencari titik turun ke sungai yang ada tangganya. Dia juga memastikan rombongannya tidak langsung nyebur ke sungai dengan cara melompat, melainkan mereka turun secara perlahan-lahan. Eril juga sudah memastikan lokasi tempat mereka berenang itu aman setelah melihat banyaknya anak-anak hingga lansia yang berenang di area tersebut. Agar tidak menimbulkan masalah, Eril hanya memperbolehkan 3 orang saja dari rombongannya yang berenang ke sungai. Dan sebagai bentuk tanggung jawabnya, saat berenang, posisi Eril ini berada paling belakang untuk memastikan agar semuanya aman. Jadi dia ngejaga di belakang nih ya. Pihak rombongan mempercayakan keamanan kegiatan berenang itu pada Eril karena Eril ini merupakan atlet renang dan sudah memiliki sertifikat diving atau sertifikat menyelam. Sehingga selain mahir berenang, Eril juga memiliki kemampuan mengukur arus. Adapun 2 orang lain yang ikut terjun ke sungai merupakan teman Eril yang tinggal di Swiss. Sebelum berenang, Eril dan rombongan pun sudah mendapatkan penjelasan cukup lengkap mengenai kondisi Sungai Are. Demi memastikan yang lain sampai ke daratan dengan selamat, Eril berenang di posisi paling belakang, jaga jarak, tapi mungkin karena ada suatu hal yang di luar ukuran manusia sehingga Eril tetap tidak bisa menahan derasnya arus sungai ketika dia berusaha naik ke permukaan. Ketika itu dia mengalami kesulitan sehingga terseret arus air sungai. Pada saat itu temannya berusaha untuk membantunya, namun sayangnya gagal. Diketahui bahwa saat itu Eril berenang mengikuti arus. Padahal harusnya jika terjun ke sungai dengan arus cukup deras, seseorang sebaiknya berenang secara diagonal atau menyerong mengikuti arus sehingga sedikit demi sedikit akan sampai di tepi sungai. Sudah hari keempat sejak hilangnya Eril, proses pencarian masih terus dilakukan. Tetapi hingga kini polisi belum menemukan titik terang mengenai keberadaan Eril. Kepolisian Kota Bern mengungkapkan alasan sulitnya pencarian Eril dikarenakan kondisi air yang keruh dan derasnya arus saat ini semakin mempersulit pencarian. Air Sungai Are sekarang sedang keruh karena lelehan salju setelah negara Swiss mulai memasuki musim semi. Menurut kepolisian, laporan Eril hanyut berawal dari telepon warga ke polisi yang menyebut ada 3 orang hanyut terbawa arus. 2 wanita muda berhasil diselamatkan dari air oleh penduduk setempat, tapi tidak ada jejak orang ketiga sejak itu. Dikatakan bahwa Eril sempat berteriak minta tolong ketika terbawa arus sungai. Teriakan itu didengar warga di pinggiran sungai dan akhirnya warga melapor ke polisi. Lalu sebenarnya bagaimanakah penampakan Sungai Are yang menjadi lokasi hilangnya Eril?
Berikut ini aku rangkum juga fakta-fakta mengenai Sungai Are. Berlokasi di Bern, Swiss, Sungai Are memang menjadi destinasi wisata favorit yang sering dikunjungi wisatawan. Sungai Are merupakan sungai terpanjang di Swiss. Panjangnya mencapai 295 km yang mengairi area seluas 17.779 km persegi. Sungai tersebut bermuara di Gletser Are di pegunungan Alpen Bernese. Sungai Are memiliki kualitas air yang sangat baik. Hal ini dibuktikan dari sampel air sungai yang membuatnya mendapat predikat sebagai sungai dengan kualitas sangat baik pada tahun 2016. Sungai Are biasa digunakan sebagai area berenang bagi orang lokal, bahkan sudah dianggap sebagai kolam renang. Kegiatan yang biasa dilakukan selain berenang yaitu wisata arung jeram hingga berselancar. Musim panas menjadi puncak keramaian Sungai Are. Banyak orang yang memanfaatkan cuaca cerah dan suhu hangat dengan bermain air di sungai. Sejak tahun 2017, kegiatan berenang di Sungai Are masuk dalam daftar tradisi hidup UNESCO dan menjadi bagian dari warisan tak benda negara Swiss. Sungai Are memiliki rekor dunia dalam kegiatan rafting atau arung jeramnya pada tahun 2012. Saat itu, sebanyak 1.268 orang secara bersamaan mengarungi Sungai Are dengan perahu karet dari Kisen ke Eekhols. Namun, di balik keindahan dan kemeriahan Sungai Are, ternyata sungai ini menyimpan fakta lain yang cukup menyedihkan. Eril ternyata bukanlah orang pertama yang mengalami insiden kecelakaan di sungai tersebut. Setiap tahun tercatat sebanyak 15 hingga 20 orang mengalami kecelakaan di Sungai Are ini. Hal itu disampaikan langsung oleh Duta Besar RI untuk Swiss, Mulyaman Haddad, saat konferensi pers pada Sabtu 28 Mei 2022. Menurut pengalaman tim polisi Sungai Are yang bertugas puluhan tahun menjaga sungai, orang yang tenggelam di Sungai Are selama ini tercatat 99,9% bisa ditemukan setelah kurun waktu 3 minggu. 3 minggu lama juga ya. Nah, akhirnya hanya doalah yang bisa kami panjatkan. Semoga Emeril Khan Mumtaz bisa segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Amin. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.